Soal nomor 6, diketahui fungsi f dan g dinyatakan dalam pasangan berurutan, tentukan g, f, dan fg. Sebelum dibahas, nah di sini saya akan terangkan dulu konsep dari soal ini. Cara pengerjaannya jadi seperti ini. Perhatikan untuk yang fungsi f dulu, ya fungsi f. Di sini ada 1,5 ini, titik 1,5. Yang 1,5, nah 1,5, yang satu itu bisa disebut domain atau x-nya atau setara dengan x. Dan yang 5 ini disebut range atau setara dengan y-nya. Jadi kalau fungsi dari fx itu sama dengan y, nah ini fungsi fx sama dengan y, x ini adalah domainnya. Jadi yang ini adalah domain, yang ini adalah range-nya. Nah, jadi seperti ini. Dan karena di soal yang bagian A, nah soal di bagian A, perhatikan bentuknya adalah GOF di sini. Itu bisa ditulis menjadi G. Nah, fungsi fx dimasukkan ke fungsi G ya. Jadi range dari fx dimasukkan ke G. Jadi yang ini f, ini x. Nah, maksudnya seperti ini. Nah, bagian yang ini berarti setara dengan y atau setara dengan range dari f. Range dari f. Dan range dari f di sini posisinya untuk fungsi dari gx ini adalah sebagai domain g, sebagai domain g. Nah, jadi sekarang kalau kita implementasikan untuk titik 1,5, berarti x-nya adalah 1. X-nya 1, maka range dari f-nya adalah 5. Berarti ini adalah domain dari G. Domain G-nya 5. Jadi kita perhatikan untuk fungsi G sekarang. Fungsi G yang menjadi domain itu adalah 2, 1, 5, dan 6. Ya, fungsi G yang menjadi domainnya itu adalah 2, 1, 5, dan 6. Sekarang yang menjadi range-nya itu adalah min 1, 2, 3, dan 7. Nah, jadi kalau X-nya untuk X-nya yang pertama 1 menghasilkan range 5 sebagai domain dari G, G-nya berarti 5. Jadi ini untuk posisi X untuk G ya, X untuk G-nya sama dengan 5, maka range di sini yang dihasilkan adalah 3. Jadi hasilnya adalah range dari G itu sama dengan 3. Berarti yang untuk 1 sampai 5 ada penyelesaiannya. Sekarang kita masuk ke 26. Jadi kalau X-nya 2, ini untuk domainnya, domain X fungsi f ya. Saya tulis di sini saja f ya. Nilainya 2, maka akan menghasilkan range-nya 6. 6 di sini, yang 6 ini adalah domain dari fungsi G, berarti yang ini, dan range-nya menghasilkan angka 7. Jadi untuk fx dari 2 ya, yang fx dari 2, maka akan menghasilkan range G sama dengan 7. Terus selanjutnya untuk 3 min 1. Perhatikan 3 ya menjadi min 1. Jadi untuk X-nya sama dengan 3, maka domain G-nya adalah min 1. Kita cek apakah ada di fungsi ini yang di pasangan berurutan ini yang dimulai dari XG-nya itu min 1. Ternyata di sini tidak ada. Di sini 2, di sini 1, di sini 5, dan 6. Jadi tidak ada. Maka untuk X sama dengan 3, di sini jawabannya tidak ada. Dan selanjutnya untuk titik tadi 3 ya, sekarang titik 48. Jadi X-nya 4, maka domain dari G-nya adalah 8. Coba kita cek. Nah, di sini apakah ada domain dari G yang diawali angka 8? Ternyata tidak ada. Jadi di sini tidak ada. 6 bagian B, sekarang cara kerjanya dibalik. Kalau tadi yang A ya, yang bagian soal yang A, range dari F-nya itu sebagai domain ya untuk G.
Sekarang range dari G adalah domain dari F, range-nya. Jadi sekarang yang Gx itu kita anggap sebagai Y ya, sebagai Y. Berarti yang domain bukan domain, ini range ya. Range dari G itu bisa dianggap sebagai domain dari F. Nah, jadi seperti ini. Jadi sekarang perhatikan titiknya yang 2,-1 yang ini, berarti X untuk ini yang dari G itu sebagai domain ya, berarti sebagai domain dari G itu sama dengan 2, maka range dari G itu sama dengan domain dari F, hasilnya adalah di sini hasilnya adalah -1. Nah, yang ini -1, maka kita cari untuk mendapatkan range dari F. Maka untuk mencari range dari F di sini kita cari ke bagian fungsi F dari pasangan berurutannya. Jadi kalau di sini diketahui range dari G-nya adalah -1 atau domain untuk F-nya adalah -1, kita perhatikan untuk domain di sini adanya angka 1, 2, 3 dan 4. Berarti untuk domain F yang bernilai -1 itu tidak menghasilkan ya. Jadi tidak ada dari pasangan berurutannya. Dan sekarang untuk X-nya sama dengan 1. Ini untuk yang G ya, ini untuk G. X-nya sama dengan 1, maka di sini menghasilkan range untuk G-nya itu sama dengan 2 atau sama dengan domain dari F. Sama dengan domain dari F. Berarti mencari range dari F di sini kita tentukan kalau domain dari F-nya adalah 2, kita cari dari pasangan berurutan, ternyata di sini ada dan akan menghasilkan range F-nya itu adalah 6. Nah, jadi di sini untuk yang F nilainya 6. Jadi ada, yang ini ada. Terus yang ketiga tadi yang ketiga adalah X-nya sama dengan 5. Kalau X sama dengan 5, maka domain F-nya itu sama dengan 3. Berarti untuk range dari F-nya, hasil dari F-nya kita cari. Perhatikan kalau domainnya 3, nah di sini ada menghasilkan angka -1. Menghasilkan angka -1. Dan satu lagi, untuk domainnya yang sama dengan 6, untuk domain G sama dengan 6, maka range untuk G-nya di sini sama dengan 7. Dan 7 di sini adalah domain untuk F ya. Berarti domain untuk F-nya adalah 7, maka kita cari ke atas apakah ada domain yang 7. Ini 1, 2, 3 dan 4. Ternyata tidak ada. Jadi untuk range dari F di sini sama dengan tidak ada. Nah, ini jawabannya. Jadi yang untuk bagian B di sini untuk domain 2 berarti tidak menghasilkan ya, tidak ada. Untuk domain 1 dari G-nya domain 1 berarti 2 itu yang 2 di sini adalah domain untuk F. Dan 2 di sini menghasilkan angka 6. Ya, yang 2 menghasilkan angka 6 dan untuk yang 5, X-nya 5 menghasilkan angka di sini perhatikan yang 5 sudah yang 5 tuh berarti menghasilkan 3 menghasilkan -1. Ini udah ada. Dan yang satu lagi yang 6 menghasilkan 7 itu tidak ada. Nah, jadi seperti ini cara pengerjaan soal nomor 6. Soal nomor 7, jika F fungsi yang memenuhi persamaan dari F1 sama dengan 4 dan Fx plus 1 sama dengan 2Fx, tentukan F 2014. Kita perhatikan yang F1, berarti yang 1 di sini adalah sebagai X ya. Yang 1 di sini adalah sebagai X. Yang ini daerah hasil atau sebagai Y atau range. Dan sekarang kita perhatikan persamaan yang ini, di mana Fx plus 1 sama dengan 2
fx. Nah, sama dengan 2fx. Jadi sekarang x yang ini kita ganti dengan x yang ini. Ya, kita ganti dengan yang x yang ini. Jadi kita ganti dengan f1. F1 yang ini ya, x-nya. Jadi x-nya kita ganti dengan 1, berarti f1 ditambah 1 itu sama dengan 2 dikali fx, berarti fx-nya kita ganti dengan 1. Dan untuk f1 di sini nilainya 4, kita bisa tulis 4 itu 2 pangkat 2. Ya, 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Jadi yang ini 1 ditambah 1 itu hasilnya 2. Jadi f2 sama dengan 2 dikali f1-nya itu adalah ini 4. Ya, f1-nya adalah 4. Jadi kita tulis di sini f1-nya 4. Jadi sama dengan 8. Dan 8 itu kita bisa tulis 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 itu 8. Nah, jadi seperti ini kita perhatikan. Jadi kita masuk lagi ke fx plus 1. Sekarang yang x-nya adalah 2. Sekarang yang x-nya adalah 2. Jadi sekarang masukkan x-nya yang 2, diambil dari sini. Jadi masuk ke persamaan fungsi yang ini. Jadi kita masuk f x plus 1, x-nya ganti dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 2 dikali fx. X-nya adalah 2. Jadi 2 ya, yang ini sebentar, f2. Nah, x-nya kita ganti dengan 2. Berarti yang ini menjadi f3. Dan sama dengan 2 dikali f2, nilainya adalah 8. Jadi masukkan di sini 8. Jadi sama dengan 16. 16 itu berarti 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4. Jadi kalau kita perhatikan, nah di sini kita harus perhatikan kalau ternyata x-nya 2, maka akan menghasilkan menjadi 2 pangkat, di sini 2 pangkat x plus 1. Nah, x plus 1, sebentar tulisannya tidak bagus, x plus 1. Nah, jadi masuknya seperti ini. Kalau x-nya kita ganti dengan 2, berarti kita masukkan ke sini. 2 di sini 2 tambah 1 3, jadi 8. Jadi kalau x-nya 2, nah ini jadi 8. Kalau x-nya 3, berarti di sini jadi 2 pangkat 3 ya ditambah 1. 3 ditambah 1. 3 tambah 1 itu 4. Jadi 2 pangkat 4 itu 16. Yang ini 8 ya. Nah, jadi seperti ini kalau f3. Dan sekarang kalau misalkan fx-nya kita ganti dengan 3. Berarti f di sini 3 ditambah 1 sama dengan 2 kali f3 ya. Ini angka huruf f-nya. Nah, di sini f3. Dan kita tahu f3 itu bernilai 16. Jadi 2 kali 16. 2 kali 16 itu 32. Berarti itu sama dengan 2 pangkat 5. Jadi mengalami penambahan. Jadi kalau x-nya 4 ya. Jadi nantinya di sini jadi 2 pangkat 5. Kan yang ini jadi 4 nih f-nya. Nah, jadi mengalami penambahan. Dan sekarang kalau dikatakan f 2014. Jadi berapa nilainya? Jadi untuk f 2014 berarti 2 pangkat 2014 ditambah 1. Dan hasilnya adalah 2 pangkat 2015. Soal nomor 8, jika fungsi fx sama dengan x plus 1 per x min 1, x kuadrat tidak sama dengan 1, buktikan bahwa f min x sama dengan 1 per fx. Jadi kita tulis ulang soalnya. Di sini adalah f min x sama dengan 1 per fx. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita perhatikan di sini f sama dengan min x. Berarti di sini adalah sebagai domain.
sebagai domain, jadi kita masukkan ke sini. Jadi setiap X di sini kita ganti dengan min 1. Jadi di sini kita tulis min 1 plus 1, bukannya min X maksudnya, plus 1 per min X min 1. Jadi sama dengan yang ini 1 per fx yang ini kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan. Jadi di sini pakai kurung x plus 1 ya. X plus 1 per x min 1. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita proses lagi yang bagian kiri. Kalau kita distributifkan, kita keluarkan, di sini bisa menjadi min 1. Itu sebenarnya dikali X, dikurangi 1. Min 1 kali X jadi min X. Min 1 kali min 1 jadi plus 1. Nah, jadi seperti ini. Per, yang ini juga min 1 keluarkan. Di sini menjadi X plus 1. Nah, sama dengan ini min 1 dengan min 1 habis ya. Jadi X min 1 per X plus 1. Dan yang ini kita perhatikan yang bagian ruas kanan yang ini. Ini bisa kita tulis 1 per X plus 1 per X min 1 itu sama dengan seperti ini. 1 dibagi, ini dibagi X plus 1 X min 1. Ini menyelesaikan soal pembagian pecahan ini dirubah menjadi kali. Dan ini ditukar, penyebut jadi di atas X min 1 dan X plus 1. Dan hasilnya adalah kalau dikali 1 jadi X min 1 per X plus 1. Dan di sini memang terbukti ya, jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan. Perhatikan X min 1 sama dengan X min 1 di sini. X plus 1 di sini sama dengan X plus 1 di sebelah kanannya. Soal nomor 9, untuk pasangan fungsi yang diberikan tentukanlah daerah asal dan daerah hasil fungsi komposisi ya GOF. Jadi di sini kita tulis komposisi GOF, jadi G komposisi F di sini sama dengan, kita bisa tulis seperti ini. Nah, kita bisa tulis seperti ini. Dan nanti di sini adalah range dari G, daerah hasil untuk G. Yang ini adalah daerah domain untuk G ya, daerah asal. Jadi kita bisa lihat daerah asal dari G di sini adalah fx. Jadi daerah asal di sini adalah fx. Jadi kita kerjakan untuk yang A. Di sini perhatikan fx sama dengan 2. Berarti yang ini adalah daerah asal dari G. Dan sekarang Gx di sini sama dengan sin X. Dan sekarang kalau G komposisi F-nya itu, jadi kita bisa tulis sama dengan G di sini Fx sama dengan, nah G Fx sama dengan untuk Gx-nya ya sin alpha ya, sin alpha, sin X maksudnya. Jadi sama dengan G, X-nya kita ganti dengan 2. Jadi sama dengan sin X ini, dan ini kita masukkan ke sini. Jadi hasilnya adalah Gx di sini sama dengan sin 2x. Sekarang kita lanjut ke bagian B. Di bagian B, jadi untuk domain ya, domain dari G-nya adalah fx. Jadi sama dengan min x. Dan sekarang untuk G komposisi F seperti ini, kita bisa tulis jadi seperti ini. Fx sama dengan, nah seperti ini. Jadi sama dengan kita masukkan yang Gx-nya itu adalah ln x. Jadi G di sini, Fx-nya untuk yang soal B adalah min x. Kita tulis min x di sini sama dengan ln x. Maka nilai dari Gx di sini adalah ln x. Di sini kita ganti dengan yang ini.
kita ganti dengan yang ini, berarti ini menjadi ln min X. Nah, ln min X. Selanjutnya kita kerjakan yang bagian C. Fx sama dengan 1 per X dan Gx nya 2 sin X. Jadi kita tulis ulang untuk soal bagian C. Fx itu sama dengan 1 per X dan Gx nya di sini adalah 2 sin X. 2 sin X. Karena di sini G komposisi F, kita bisa tulis menjadi G, di sini F-nya. Nah, seperti ini, berarti di sini adalah 2 sin X. Jadi untuk daerah domain itu adalah daerah Fx ya. Jadi domain dari G itu adalah Fx. Jadi di sini sama dengan 1 per X untuk domainnya. Daerah asal untuk G ya, fungsi G. Dan sekarang kita masukkan ke sini. Jadi G, Fx-nya kita ganti dengan yang ini. Jadi yang ini kita masukkan ke sini. Jadi G di sini 1 per X. Nah, jadi sama dengan 2 sin X. Dan sekarang ini kita masukkan ke sini. Yang 1 per X kita masukkan ke X yang di sini. Ini menjadi Gx sama dengan 2 sin. Nah, X-nya kita ganti dengan ini 1 per X. Soal nomor 10 diketahui G komposisi F X sama dengan 4X kuadrat plus 4X dan Gx sama dengan X kuadrat min 1. Tentukan nilai Fx min 2. Jadi perhatikan yang Gx ini asalnya dari kita tulis ulang dulu yang ini sebentar. Jadi yang G OF ini pakai X ya. Ini kita bisa tulis menjadi seperti ini, G Fx. Nah, dan sekarang yang Gx ini sebagai daerah hasil, berarti nilai terakhir, dan ini asalnya dari G Fx. Nah, jadi ada kesamaan. Yang ini dengan ini ada kesamaan. Berarti kita bisa tulis di sini G Fx. Nah, sama dengan Gx. Dan sekarang tinggal masukkan yang Gx itu adalah X kuadrat min 1 ya, tadi X kuadrat min 1. X kuadrat min 1. Nah, seperti ini. Yang ini kita tulis dulu di sini Fx. Dan sekarang setiap X yang ada di X kuadrat ini, yang ini sebelah kanan kita ganti dengan Fx. Berarti yang ini menjadi seperti ini. Nah, min 1. Dan yang ini kembali ke soal. Di soal itu adalah 4x kuadrat plus 4x. Kita ganti di sini jadi 4x kuadrat plus 4x. Jadi sama dengan min 1 kita pindah ke ruas kiri. Jadi plus. Jadi 4x kuadrat plus 4x plus 1. Nah, jadi di sini Fx kuadrat. Yang ini kita faktorisasi. Ini menjadi seperti ini. Dan yang ini menjadi F. Ini F X kuadrat. Kuadratnya kita bisa coret. Nah, bisa coret. Jadi di sini kita tulis 2x plus 1 sama dengan Fx. Dan sekarang dari soal diketahui yang ditanyakan ini. Yang ditanyakan adalah Fx min 2. Fx min 2. Nah, yang ditanyakan adalah ini. Jadi kita ganti, kita tulis yang ini Fx-nya di sebelah kiri dulu. Fx sama dengan 2x plus 1. Yang ini kita ganti X-nya dengan X min 2 sama dengan 2x plus 1. Maka yang ini kita masukkan ke sini. Ya, jadi X-nya diganti dengan X min 2. Maka yang ini menjadi Fx sama dengan yang ini 2. X-nya kita ganti dengan X min 2. Ditambah 1. Jadi sama dengan 2 kali X, 2X, 2 kali min 2 adalah min 4 ditambah 1. Jadi sama dengan 2X min 3. Nah, ini jawabannya untuk
soal terakhir ya, semoga bermanfaat.